Salam sejahtera pemirsa. Bayangkan kamu diberikan superkomputer paling canggih di semesta. Dan kerjanya, kecepatannya ribuan kali lebih hebat dari komputer yang pernah diciptakan manusia modern. Namun hanya kamu gunakan untuk menulis, mengetik buku diarymu sehari-hari. Itulah yang kebanyakan orang lakukan dengan otaknya. Kita lahir dengan mesin berpikir yang menakjubkan, dengan 86 miliar neuron yang saling terhubung dalam triliunan jaringan sinapsis. Ia bisa mengubah ide dan menciptakan realitas, dan bahkan mampu mempengaruhi dunia lewat pikiran. Namun sayangnya, kebanyakan orang membiarkannya berkarat, karena tidak tahu bagaimana cara memprogramnya dengan benar. Otakmu bukan musuhmu, ia adalah alat atau senjata yang paling kuat yang kamu punya. Jika kamu mengisinya dengan keraguan, ia akan mencari jalan untuk menyerah. Dan jika kamu mengisinya dengan kepercayaan atau keyakinan dan rencana yang jelas, otak akan menciptakan jalan, bahkan di tempat yang nampaknya mustahil bagi pikiran. Jadi mulailah memprogram ulang otak dengan tepat. Bab 1. Program ulang keyakinanmu, karena otak bekerja mengikuti perintah. Otak tidak tahu antara realitas dan imajinasi atau impian. Ia hanya mengikuti apa yang kamu yakini benar. Jika berkata, aku bodoh, otak akan mencari bukti untuk membenarkan itu. Tapi jika kamu berkata, saya sedang belajar menjadi lebih cerdas, maka otak akan membukakan jalur baru untuk membuatnya nyata. Ini bukan motivasi kosong. Ini sudah difahami oleh para orang-orang bijak terdahulu dan sudah dikonfirmasi oleh neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk membentuk ulang sambungan saraf sesuai dengan pola pikiran dan kebiasaan. Jadi, kalimat sederhana yang kamu ucapkan berulang kali bisa mengubah struktur otakmu secara fisik. Bab kedua, stop memberi makan otak dengan informasi sampah. Superkomputer tercanggih pun akan crash kalau diberi data yang rusak. Begitu juga otak. Setiap hari, otak diserbu oleh informasi dari media sosial, berita negatif, gosip, dan distraksi digital. Semakin banyak yang otakmu konsumsi tanpa kendali, semakin rusak sistem fokus dan pemikiran jernih kita. Jika kamu ingin otakmu tajam, kurangi input yang tidak perlu, pilih apa yang layak kamu baca, dengar, dan pikirkan. Informasi bagi otak ibarat makanan mental. Konsumsi buruk akan membuat pikiranmu lemah dan mudah cemas. Tapi konsumsi yang sehat, seperti buku, ide, pengalaman reflektif, semua itu akan membuat otakmu semakin tajam, cepat, dan terarah. Bab 3. Latihan fokus. Tanpa fokus otak seperti superkomputer tanpa sistem operasi. Otak mampu melakukan banyak hal, tapi tidak sekaligus secara bersamaan. Setiap kali kamu multitasking atau melakukan banyak tugas secara bersamaan, di sini otak akan memindahkan fokusnya sangat cepat, dan akibatnya energi mental terkuras, dan hasilnya setengah-setengah atau tidak maksimal. Fokus adalah mata uang kognitif, tanpa itu potensi otak menjadi bocor, terbagi kepada hal-hal tidak berguna. Bab keempat, gunakan prinsip beban sehat, agar otak tetap tumbuh. Otak berkembang lewat tantangan, bukan kenyamanan. Sama seperti otot, otak perlu dilatih dengan beban mental yang terukur, bukan terlalu ringan, dan juga bukan dengan beban yang terlalu berat. Kalau kita terus menghindari masalah atau tantangan, otak akan berhenti tumbuh. Tapi jika kita menantangnya sedikit demi sedikit, otak akan beradaptasi, menciptakan koneksi saraf baru, serta meningkatkan daya pikir dan fokus. Bab ke-6. Istirahat bukan kemalasan, tapi bagian dari sistem optimalisasi otak. Banyak orang berpikir produktivitas adalah tentang bekerja keras atau bekerja tanpa henti. Padahal otak tidak dirancang untuk itu. Bahkan superkomputer pun butuh sistem pendingin atau cooling system. Ketika kamu tidur, jalan santai, pergi ke alam terbuka, atau sekedar meditasi, zikir, atau hanya sekedar berdiam diri, otak tidak berhenti. Ia justru mengatur ulang data, menyambungkan ide, dan memperkuat memori. Inilah mengapa ide-ide brilian sering muncul saat kita sedang tidak berpikir keras, atau otak dalam keadaan rileks. Karena di kondisi ini otak akhirnya memiliki ruang atau tempat untuk berkreasi. Di ruang ini kita terhubung dengan intuisi. Bab 6. Penutup. Perlakukan otak sebagai aset, bukan mesin tanpa batas. Kebanyakan orang memperlakukan otaknya seperti mesin serbaguna,
yang bisa disuruh bekerja kapan saja, tanpa peduli bahan bakarnya apa, padahal kualitas tidur, pola makan, hidrasi, bahkan emosi atau suasana hati punya dampak langsung terhadap performa otak kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.